316 Apa penyakit kakak kedua sudah sembuh? Huo Chengyu terdiam sesaat, lalu mulai bersuara, sebenarnya sangat sederhana. Tahan ketidaknyamanan tubuhmu dan paksakan untuk melakukan kontak dengan wanita. Dipaksa, pikir Huo Zishen. Gadis itu sangat liar. Jika saat itu dia gagal menahan ketidaknyamanannya, bukankah gadis itu akan marah dan semakin ingin berselingkuh darinya? Huo Zishen tidak ragu jika Yan Jingyi akan melakukan itu. Memikirkan ini, air wajahnya langsung menggelap seketika. Suara Huo Chengyu terdengar lagi, adik ipar berbeda. Sungguh berbeda. Dia bandit wanita modern yang sulit diatur, kejam, dan tak terkendali. Yan Jingyi tidak tahu jika dia telah diawasi. Baru saja, Dongsu, berandal yang sebelumnya ia taklukkan membawa kabar baik. Ada sebuah gunung yang dijual di perbatasan Sengjing dan Xincheng. Gunung itu dulunya dibeli oleh seorang petani kaya untuk menanam pohon buah-buahan, tapi sekarang keluarga mereka ingin pindah. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tapi lebih dari cukup untuk membangun desa Heiyun. Yang terpenting, hanya butuh 2 jam perjalanan dari sini menuju sana. Yan Jingyi menahan kegembiraannya dan memutuskan untuk menelpon Dongsu lebih dulu. Dongsu menjawab begitu cepat, "Selamat malam, Kak Jin." "Kak Jin, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan?" "Kak Jin, aku butuh banyak usaha untuk mencari tahu mengenai gunung itu. Itu gunung termurah yang paling dekat dengan Sengjing." Yan Jingyi memainkan hiasan yang ada di atas bantal, "Berapa harganya?" 200 juta, Kak Jin. Itu termasuk pohon buah-buahan, benar-benar murah." 200 juta murah. Yan Jingyi mengernyit samar, kepalanya agak pusing. Sepertinya rencananya untuk membangun kembali desa Heiyun masih panjang. Syuting film, bandit wanita, benar-benar membuatnya menghasilkan banyak uang. Akan tetapi, dia salah membuat perhitungan. Dia tidak pernah berpikir untuk membuka rekening sendiri. "Aku tutup. Perhatikan terus gunung itu. Kak Jin, ku dengar bahwa Tuan Tang juga ingin membeli gunung itu. Begitu juga dengan keluarga Zhao Tangqing dan ayah Zhao Xinchen. Untuk apa mereka berdua membeli gunung? Ingin menjadi raja gunung juga." "Oh benar, dia juga mendapatkan banyak uang dari Tangqing." Yan Jingyi buru-buru menutup telepon dan mengeluarkan buku catatan kecil dan mulai menghitung aset bergerak yang ia miliki. Bukannya dia tidak tahu, tapi dia kaget begitu tahu bahwa jumlahnya bahkan kurang dari 50 juta. Ini bahkan tidak bisa digunakan membeli kentut gunung. Ini semua salah Huo Eranjing yang telah menggelapkan uang hasil jerih payahnya. Yan Jingyi mengepalkan tangan, giginya bergemeletup. Apa dia harus minta uang pada Huo Zishen? Takutnya itu akan sulit, bagaimanapun juga, pria itu sangat pelit. Si Asteris Lan, sebenarnya dia lebih suka gunung tempat markas pengawal Huo berada. Lokasinya di kota Sengjing, pemandangan dan udaranya bagus. Tapi yang terpenting ada banyak pria yang pandai bela diri di dalamnya, jadi dia tidak perlu merekrut pasukan. Atau, dia memilih keputusan terbaik yang kedua, berdiskusi dengan Huo Zishen mengenai rencananya membangun desa Heiyunnya di sebelah markas. Memikirkan hal ini, Yan Jingyi langsung menyibak selimut dan turun dari ranjang, lalu bergegas ke ruangan sebelah. Huo Qingyuan sudah mengenakan piyama dan memegang gelasnya, baru saja akan turun, dia langsung melihat Yan Jingyi yang berjalan ke kamar sementara Huo Zishen. Ia pun segera bersembunyi di balik lemari pajangan, mengintip. Ternyata kakak ipar mengintai kamar kakak kedua saat tengah malam. Lalu apakah mereka melakukan hal yang panas? Huo Qingyuan tersenyum mesum. Apa penyakit kakak kedua sudah sembuh? Yan Jingyi mengetuk pintu dengan kasar, membuat Huo Zishen sudah tahu siapa itu tanpa menebak. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Yan Jingyi berdiri di depan pintu sambil memegang bantal. Rambutnya acak-acakan, namun binar matanya secerah bintang. Dia tampak bersemangat, jadi dia pasti belum tidur. "Istriku, kenapa datang selarut ini? Ada apa?" 317 tentu saja gugup. "Ini pertama kalinya untukku." Yan Jingyi melepaskan jubah tidurnya dengan gerakan sensual, memperlihatkan kamisol berbahan sutra di dalamnya. Kamisolnya berwarna hitam, membuat sosoknya menjadi semakin anggun dan seksi. Kakak ipar kedua sangat agresif. Apa kakak ipar sudah tidak sabar? Huo Qingyuan yang bersembunyi di balik lemari kembali dibuat tercengang. "Huo Zishen, aku akan memberimu kesempatan tidur bersama untuk semalam. Tapi bagaimana kalau kamu mendiskusikan sesuatu denganku?"
Huo Zishan menggerakkan matanya. Ia mengingat apa yang dikatakan Huo Chengyu barusan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Hal-hal kecil, tidak akan merugikanmu. Berjanjilah padaku, dan aku akan memberimu. Yan Jingyi tiba-tiba memutar pinggang rampingnya. Sepasang mata cantiknya berkedip menggoda, seks. Kakak ipar sangat luar biasa. Huo Qingyuan menutupi wajahnya karena merasa malu sendiri. Jika kakak keduanya masih menolak, maka ia akan meragukan kelaki-lakian kakaknya yang satu itu. Tatapan Huo Zishan semakin dalam, dan suaranya terdengar agak serak. Istriku, jangan main-main. Aku tidak main-main. Yan Jingyi membuat pose yang begitu sensual. Apa kamu tidak mau coba melakukannya denganku? Mau. Huo Zishan meraih lengan Yan Jingyi dari belakang. Yan Jingyi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat ia tiba-tiba ditarik masuk. Kaki panjangnya menutup pintu, kemudian dibawanya Yan Jingyi ke ranjang besar yang ada di kamar itu. Huo Qingyuan terbelalak, rahangnya hampir jatuh. Kakak kedua, dia. Kakak kedua sangat agresif. Wow, seru sekali. Aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yan Jingyi tidak menyangka bahwa Huo Zishan menganggapnya serius, dan untuk pertama kalinya, dia sangat gugup saat melihat pria itu menindihnya. Kamu serius. Huo Zishan berusaha menahan ketidaknyamanan yang dirasakannya, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia menyangga kedua tangannya di sisi kepala Yan Jingyi dan menatap wanita itu. Pipinya yang putih sekarang tampak merona, ada kepanikan yang tergambar jelas di bola mata wanita itu. Kamu takut? Suaranya terdengar serak dan berat, rasanya jantung Yan Jingyi mati rasa. Tentu saja gugup, ini pertama kalinya untukku. Tuan Huo, apa kamu yakin bisa? Huo Zishan menggerakkan sudut bibirnya, tidak ada yang tidak mungkin. Kedua mata Yan Jingyi terpejam, tampak sudah pasrah. Kalau begitu ayo, aku tidak akan menolak. Kenapa ekspresinya terlihat seperti akan menghadapi kematian? Ujung jari Huo Zishan sedikit gemetar, dia bisa merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dengan mengepalkan tangan, ia lalu mulai menurunkan tali kamisol di bahu Yan Jingyi. Yan Jingyi tidak tahan untuk mengamati Huo Zishan secara diam-diam. Pria itu terlihat agak pucat. Seharusnya dia merasa bahagia melihat hal, tapi pria ini seperti dia akan tidur dengan orang jelek saja. Memikirkan hal ini, Yan Jingyi mendadak merasa kesal. Dia langsung beranjak duduk dan melingkarkan tangannya di leher Huo Zishan, hendak mengambil inisiatif untuk mencicipi rasa dari bibir Huo Zishan, namun Huo Zishan tiba-tiba mendorongnya menjauh. Gambaran penculikan yang dilakukan ibunya dan orang tuanya yang mati terbakar sontak bergema di dalam pikirannya layaknya lentera yang diputar-putar. Huo Zishan gemetar hebat, dia bangkit dan turun dari ranjang dengan raut wajah dingin. Sudah larut, kamu bisa kembali tidur. Hanya begini saja. Huo Zishan, aku merasa telah direndahkan olehmu sekarang. Kita sudah sampai tahap ini, dan kamu membatalkannya. Apa kamu manusia? Yan Jingyi setengah berlutut di atas ranjang dengan tangan berkaca pinggang. Ia menatap Huo Zishan marah. Huo Zishan membuang muka, aku hanya ingin bermain-main denganmu. Bermain-main, kamu punya penyakit yang aneh. Benar-benar ya, aku menikahimu bukan untuk menjadi janda. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mencampakkanmu dan menemukan pria tampan yang bisa kupeluk kapanpun. Maki Yan Jingyi seraya turun dari ranjang. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengacungkan jari tengahnya pada Huo Zishan. 318 Bagaimana jika seorang pria tidak bisa menahan, itu lebih lama. Mendengar suara pintu yang dibanting, Huo Zishan hanya mengepalkan tangannya dan meninju dinding. Dia masih tidak dapat mengatasi rintangan di hatinya. Sejak peristiwa itu, dia berubah menjadi pemuram. Hanya sedikit orang di kompleks yang mau bermain dengannya. Semua takut padanya. Dia menjadi terobsesi membaca semua jenis buku, terobsesi dengan angka, terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan keuangan. Dia menolak melakukan kontak intim dengan wanita manapun. Bahkan sentuhan fisik yang ringan. Termasuk dengan Huo Qingyuan. Sudah tak terhitung berapa kali dia mengusir semua psikolog yang ingin membantunya. Dari dulu, dia tidak pernah berpikir untuk menyembuhkan penyakit yang ia derita. Tapi sekarang, dia ingin sembuh. Dia ingin mencoba, itu, dengan istrinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Huo Zishan meraih ponselnya dan membuat panggilan lagi. Saat Huo Qingyuan naik sambil membawa segelas air,
dia melihat Yan Jingyi yang keluar dari kamar Huo Zixin dengan marah. Pakaiannya berantakan, bahkan dia tidak memakai alas kaki. Sepertinya Yan Jingyi tidak melihatnya. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamarnya lagi. Huo Qingyuan tersentak saat mendengar suara pintu dibanting. Tanpa sadar ia melihat ke arah jam dinding. Masih belum 20 menit, kan? Kebetulan juga dia makan apel dulu sebelum naik ke atas lagi. Apa kakak kedua, selesai begitu cepat? Pantas saja suasana hati kakak ipar tampak buruk, pasti kakak kedua tidak bisa memuaskannya. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang ia temukan? Kakak keduanya yang jenius, kuat, berbahaya, licik, dan berkuasa ternyata adalah kakak kedua yang malang. Huo Qingyuan ikut merasa tertekan saat berpikir bahwa Yan Jingyi tidak puas dengan kehidupan pernikahannya. Tidak, demi masa depan yang cerah untuk kakak kedua dan kakak ipar, dia harus melakukan sesuatu untuk kakak ipar kedua. Huo Qingyuan menaruh gelasnya di atas kabinet, lalu berjalan menuju kamar Huo Zixing. Huo Zixing sedang duduk di atas sofa, mengenakan piyama SpongeBob sambil menonton film kartun dan makan camilan. Pintunya tidak tertutup rapat, dan Huo Qingyuan dengan mudah membukanya. Dia hanya bisa mencibir begitu melihat pemandangan di kamar itu. Kakak ketiga, kamu kekanakan sekali. Seorang pria dewasa masih memakai piyama seperti itu. Huo Zixing melepeh ceker ayam di mulutnya, bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Huo Qingyuan menyeringai dan berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Huo Zixing. Kakak ketiga, menurutmu kakak kedua bagaimana? Huo Zixing selalu berhati-hati jika membicarakan Huo Zixin. Dia memicingkan matanya ke arah Huo Qingyuan, ada apa dengan senyum mesummu itu? Kamu berani bergosip tentang kakak kedua. Huo Qingyuan menggeleng, kakak ketiga, kakak ipar kedua itu sangat baik. Kamu pasti tidak mau kehilangannya, kan? Huo Zixing akhirnya menyadari ada yang mencurigakan. Apa maksudmu, Yan Jingyi akan bercerai dengan kakak kedua? Kurasa secepatnya. Kakak, kamu pasti paham karena kamu seorang pria. Bagaimana jika seorang pria tidak bisa menahan, itu, lebih lama? Huo Zixing menatap Huo Qingyuan selama beberapa saat, kemudian menyeringai, Huo Qingyuan, kamu sudah berani membicarakan hal-hal tentang itu ya? Kenapa? Kamu sedang mencari seorang pria, atau kamu bertemu seorang pria dengan performa yang buruk? Wajah Huo Qingyuan langsung memerah, berhentilah membual, aku hanya... Huo Qingyuan menceritakan semua hal yang baru saja ia lihat dengan menggebu-gebu. Mendengar ini, Huo Zixing mengusap dagunya dengan satu tangan, tidak masuk akal. Dia itu sangat hebat, dan kakak kedua adalah saudara kandungnya. Jadi tidak masuk akal, bukan? Tuhan memang sangat adil. Dia memberi kakak kedua IQ yang begitu gila, sekaligus memberinya kekurangan dalam beberapa aspek. Kakak ketiga, kamu tidak lihat si ekspresi kakak ipar kedua saat keluar. Dia seperti akan membunuh orang. Sudah sejak lama kakak kedua punya fobia terhadap wanita, sepertinya masalah ini mempengaruhinya. 319 Pernikahan yang harmonis. Meskipun tidak melihatnya langsung, tapi dia sudah bisa membayangkannya. Biasanya Yan Jingyi akan menunjukkan wajah muramnya yang menakutkan, bukan? Kakak lihatlah, kakak ipar kedua itu masih muda, dan di usia ini, yang paling dia butuhkan adalah pernikahan yang harmonis. Sementara itu kakak kedua tidak dapat memuaskan kakak ipar dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, kakak ipar pasti tidak akan menyukai kakak kedua lagi. Kalau sudah tidak suka, bukankah perceraian itu akan semakin cepat terjadi? Kakak, apa kamu benar-benar ingin melihat kakak ipar kedua menikah dengan pria lain, dan menjadi saudara ipar orang lain? Saat dia ada masalah, kakak ipar kedua pasti selalu membantunya. Jika sampai hal itu terjadi, maka kakak ipar kedua tidak akan bisa menjadi pelindungnya lagi. Memikirkan ini, Huo Qingyuan menjadi sangat sedih. Huo Zixing baru menyadari betapa pentingnya masalah ini. Sebenarnya tidak masalah Yan Jingyi mau cerai atau tidak, karena setelah wanita itu bercerai, maka dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengejarnya. Yang penting adalah Tang Qing dan Zhuang Heng yang mengincar Yan Jingyi. Saat itu terjadi, Yan Jingyi akan direbut sebelum ia bisa unjuk diri. Katakan apa rencanamu? Sebenarnya cukup mudah. Kakak ketiga, kamu sudah sering berkencan dan punya banyak kekasih. Bahkan sesekali ada wanita hamil yang datang minta pertanggungjawabanmu. Sampai di sini, Huo Qingyuan mencolek lengan Huo Zixing. Kakak, kamu pasti sangat pandai dalam hal itu. Bagaimana caramu melakukannya?
bagilah pengalamanmu kepada kakak kedua. Itu adalah bakat dari lahir Tuan Muda. Tidak. Huo Zixing menatap Huo Qingyuan kesal, kamu itu seorang nona muda Huo. Bukannya belajar yang rajin, kamu justru tahu tentang hal-hal seperti ini. Aku adalah kakakmu, Huo Qingyuan, setidaknya hormati aku. Kakak iparku hampir pergi, dan kamu masih mengajariku bagaimana cara menghormatimu. Kedua kakak beradik ini telah berdiskusi dan membuat rencana selama beberapa saat. Begitu Yan Jingyi berada di kamarnya, dia langsung memukul dan menendang bantal dengan kesal. Huo Zixing, dasar pria tengik menjijikkan. Aku pasti akan menceraikanmu. Aku sudah rela melepas celana dalamku, dan kamu malah mengusirku. Siapa yang menginginkanmu? Yan Jingyi jatuh tertidur dengan amarah yang masih menggunung. Di dalam mimpi, dia kembali bersama Huo Zixing yang sedang. Saat Yan Jingyi terbangun, dia menatap langit-langit kamar seraya mencengkram selimut untuk waktu yang lama. Jadi itu semua tidak nyata. Semua itu hanya ada dalam mimpinya. Oh, menjengkelkan. Dia bertahan lama dalam posisinya sampai pelayan datang memanggilnya, barulah dia kemudian perlahan-lahan bangkit dan pergi mandi. Dia akan pergi ke bandara dan bergabung dengan beberapa bintang tamu yang juga berpartisipasi dalam variety show ini. Berdasarkan pengalamannya, di program variety show pasti ada beberapa pria tampan. Maka dari itu, Yan Jingyi berdandan secara khusus untuk ini. Celana denim, sweater tipis berwarna pink dengan aksen ruffle di lengan. Sangat cantik. Dia sengaja menguncir rambutnya menjadi kuncir kuda dan mengenakan pita rambut kupu-kupu yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Dia terlihat sangat muda dan cantik, seperti seorang mahasiswa. Huo Eranjing, si pria yang lebih tua 3 tahun darinya itu, dia harus membuatnya sadar akan perbedaan usia di antara mereka. Setelah mengobrak-abrik lemari, dia menemukan ransel berwarna putih dan sepatu kets. Setelah semua siap, Yan Jingyi langsung menuju ke lantai bawah dengan penampilannya. Ketika Huo Qingyuan melihat Yan Jingyi, dia tanpa sadar melihat setelan bermerek Chanel yang dia pakai sendiri. Meskipun cantik, tapi kenapa dia terlihat lebih tua dibandingkan Yan Jingyi? Kakak ipar, kamu terlihat sangat muda dan cantik. Yan Jingyi merapikan kuncir kudanya, menarik kursi, kemudian melirik Huo Zixing, aku memang masih muda. Benar, kakak ipar memang masih muda. Hanya saja dengan penampilan seperti ini, kamu terlihat lebih muda dariku. Mulut kecilmu sangat manis. Haruskah aku kenalkan seorang laki-laki tampan kepadamu ketika aku kembali nanti? Huo Qingyuan mengangguk keras. Huo Zixing yang menatap ekspresi gelap Huo Zixing pun langsung menendang kaki Huo Qingyuan. Bagaimana dengan rencana kita? Lupa rencana kita hari ini. Huo Qingyuan membalas tatapannya. Bagaimanapun juga targetnya adalah kakak kedua, dan dia perlu membangkitkan emosinya. 320 film yang dapat membuatmu berani. Yan Jingyi sengaja mengabaikan Huo Zixing, sementara Huo Zixing tidak berniat untuk berbicara dengannya. Suasana di antara keduanya sangat aneh. Huo Zixing mulai membenarkan cerita Huo Qingyuan semalam. Huo Zixing diam-diam mengamati, tampaknya pernikahan kakak kedua dan Yan Jingyi benar-benar tidak harmonis. Sayangnya, dia tidak dapat bertindak seperti seorang pria sejati saat melakukan itu. Ini fatal. Huo Zixing menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengeluarkan USB flash drive dari dalam saku jasnya, lalu menyerahkannya kepada Huo Zixing. Kakak kedua, ini adalah beberapa film yang didanai oleh beberapa temanku. Mungkin akan berguna untukmu. Huo Zixing melirik USB flash drive itu dengan alis terangkat, film. Film yang dapat membuatmu berani. Huo Zixing mengatakan kata, berani, itu dalam bahasa Inggris agar tidak dipahami oleh Yan Jingyi. Tidak perlu. Astaga kakak kedua, kenapa kamu kaku sekali? Huo Qingyuan merasa agak cemas. Dia buru-buru mendorong mangkuk keramik yang ada di atas meja mendekati Huo Zixing. Kakak kedua, silahkan coba ini. Sup penyu rebus ini sangat segar. Kakek sengaja menyuruh koki dapur membuatkannya untukmu dan kakak ketiga setiap hari. Sup penyu. Huo Zixing memandang isi yang ada di mangkuk keramik itu seraya berpikir serius. Yan Jingyi menyunggingkan sudut bibirnya. Hanya untuk cucunya sendiri. Kenapa dia tidak menyuruh koki menyiapkan semangkuk sup penyu untuknya juga? Jangankan sup penyu, sup ikan pun tidak. Ini penghinaan. Huo Zixing takut Huo Zixing tidak mau meminumnya, sehingga dia mengambil bagiannya sendiri,
dan meminumnya sampai habis dengan susah payah. Setelah itu, dia menyeka sudut bibirnya dengan punggung tangan, rasanya tidak buruk. Kakak kedua, cobalah. Huo Zixing dengan santai mendorong mangkuknya ke hadapan Huo Zixing, kalau kamu suka, minum ini juga. Huo Zixing rasa, mim wajah dengan tanda tanya hitam di sekelilingnya begitu mewakili dirinya saat ini. Kakak kedua, Tristan kamu ya. Karena aku terlalu takut padamu, aku takut ini akan terlihat sangat disengaja sehingga aku juga menyuruh Koki menyiapkan untukku juga. Kakak kedua, apa kamu tahu betapa fatalnya pria yang tidak dapat memuaskan wanitanya sendiri? Kakak kedua, sup ini adalah suplemen yang bagus. Tapi meminumnya terlalu banyak juga tidak baik. Ini disiapkan untukmu, minumlah dengan cepat selagi masih hangat. Ucap Huo Qingyuan lagi seraya tersenyum dan mendorong mangkuk kembali ke hadapan Huo Zixing. Saat sarapan seharusnya tidak minum suplemen. Timpal Huo Zixing tenang dan melanjutkan makan sandwichnya. Tiba-tiba sebuah tangan ramping meraih mangkuk itu, dan selanjutnya hanya suara, gluk, 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 lah yang terdengar. Yan Jingyi meminum semangkuk sup penyu itu hingga tandas. Rasanya enak, Yan Jingyi menyipitkan mata seraya mencecap rasa yang tertinggal, ini hanya semangkuk sup. Kalian tidak mau memberikannya padaku, dan malah bermain dorong-mendorong. Huo Zixing menatap wajah samping Yan Jingyi dengan alis yang terangkat. Sedangkan Huo Zixing dan Huo Qingyuan malah terperangah. Itu bukanlah semangkuk sup penyu biasa. Sup itu ditambahi dengan berbagai ramuan herbal yang menyehatkan dan bermanfaat sebagai obat kuat. Di dalamnya juga ada penis sapi. Kakak ipar benar-benar meminumnya. Sup itu tidak akan berefek buruk pada kakak ipar, kan? Melihat kedua orang itu menatapnya, Yan Jingyi mengerutkan kening tidak senang, ini hanya semangkuk sup, bukan? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Kalau aku tidak boleh meminumnya, lain kali aku akan memberi kalian 10 mangkuk sup penyu dalam panci besi, dan menyuruh kalian meminumnya pelan-pelan. Ini bukan masalah penyu atau bukan. Masalahnya adalah... Huo Qingyuan berdehem, hehe. Kakak ipar kedua terlalu khawatir. Hanya saja sup ini lebih cocok diminum oleh pria, kami para wanita takut kelebihan gizi dan berjerawat jika meminumnya. Yan Jingyi membantah, aku tidak jerawatan. Sup ini enak, tapi rasanya terlalu ringan. Lain kali suruh Koki untuk menambahkan sedikit garam. Kamu masih ingin lagi? Selanjutnya bab 321 kakak kedua sangat payah.